Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebabnya kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan masih ada. Karya Juni Worumanal. Di tengah pandemi yang melanda, aku bertanya, apakah Tuhan masih ada? Di tengah keheningan dan kesendirianku, aku bertanya,
apakah Tuhan masih ada? Menikmati banyak hal dengan terbatas, aku meringis, apakah Tuhan masih ada? Menikmati ibadah lewat layar, hati bertanya, apakah Tuhan masih ada? Kurasakan kebosanan bekerja di depan layar. Pikiranku bertanya, apakah Tuhan masih ada? Kubiarkan hati dan pikiran ini menjelajah dalam angan dan asa. Kubiarkan perasaan getir hati ini menyaksikan krisis dan pandemi yang ada di sekitar. Pertanyaan yang terus berulang di dalam pikiran ini, apakah Tuhan masih ada? Kubuka mataku, kulihat puncak-puncak gunung yang begitu indah menjulang. Kurasakan ada satu jawaban berbisik, Tuhan masih ada. Kulihat bentangan langit yang begitu luas dan indah. Kurasakan bibir ini berujar, Tuhan masih ada. Kulihat dan kusaksikan hiruk pikuk manusia dengan segala macam karyanya. Dan ku mengerti satu jawaban yang indah, bahwa Tuhan masih ada. Di tengah virus COVID-19 yang melanda, ku merenung dan menyadari terlalu sulit untuk berkata bahwa Tuhan masih ada. Dalam kepolosanku, dalam kedunguanku, dalam kebodohanku, aku pun tertunduk dan bertelut. Aku berdoa dan dengan lantang aku berkata, Engkau Tuhan, Engkau hidup, Engkau pemilik kehidupan ini. Izinkan aku mengerti bahwa Engkau benar masih ada. Di malam Natal ini, ku mengerti Dia adalah Tuhan yang ada dalam segala masa. Dia adalah Tuhan yang ada dalam segala keadaan. 2000 lebih tahun yang lalu, Dia telah memilih untuk hadir di tengah krisis manusia. Dia telah memilih menjadi pribadi yang terbatas. Dia telah memilih lahir dalam kesederhanaan. Dia memilih untuk hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Dia hadir menjadi pengharapan bagi dunia. Dia hadir menjadi sumber penghiburan bagi kita. Dia hadir menyatakan cinta kasih-Nya. Karena Dialah Yesus Sang Immanuel, Tuhan yang masih ada dan yang setia menyertai. Amin. Salam. Horas madita salutna. Horas. Perjolo petadahu majo diriku tusude aka ruas nih HKBP na adong di GSG Sadaon. Aku sebagai Ketua Umum Panitia Natal Diakonia 2020, calon situa Ermani Huruk Burumanik.
Perjulu sangap do hita madokon maulihat itu Tuhan tadi bata perdengan basai. Ima di parsaorta sadarion bu hita marbungo di bagasan hai pason hadameon tung masai luar las rohanami mulati godang madihamu tu saluhut na ruas ni HKBP na adong di GSG Sadaon naing ima mengikuti ibadah Natal Diakonia 2020 mulati gedang madihamuna. Aku sebagai ketua panitia ima neneng melaporkan sudi kegiatan nami naung berlangsung. Perjulu kami panitia nunga mengulahon patupahon iman dari guarna bakti donor darah dan sudah berjalan dengan lancar. Mola tema diita salutna mengihut mamuseng tanggal 10 sada hari Jumat ima Natal Diakonia sekolah minggu horong kecil mengihut mamuseng pada tanggal 12 Desember Natal Diakonia sekolah minggu horong besar. Malate kita doko tutuhani ala nasudido berjalan dengan baik. Dungi kami tong do melaksanakan Natal Rena remaja Naposo HKBP ima naung dilaksanakan pada tanggal 12 Desember live streaming ipe tong do madok melihat ita tutuat tadi bata ala nasudi berjalan dengan baik. Ima pada puncakna sadarion pesta Diakonia 2020 tanggal 26 Desember nah segera kita laksanakan. Adong do museng na lupa au imana di tanggal 20 sada 22 nungah tong kami lakukan pembagian rasa simpati nami itu akalan sia ruas niaga HKBP Palembang sebanyak 154 halak damai ma di hita sude do dapat tanamang pas mati kina di tanggal 20 nomon ima pesta Diakonia tahun 2020 adong dosa denai kegiatan nami ima anon di tanggal 20 lalu naing membagi bansos tu 150 sada kakak ima berbentuk beras songoni nang minyak songoni gula dan yang lain-lain ikon hami ulau do ima pada tanggal 20 lalu hari Senin. Sebagai ketua panitia umum au amang do tamu inang dison do konokku do molate tu sude ruasnya HKBP Palembangon huakui donian akan burju do ruasnya HKBP. Jadi pada malam ini kami juga mengharapkan dukungan, mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat HKBP Palembang pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menunjukkan rasa gembira, rasa senang menyambut Natal ini kepada rekan-rekan kita, kepada ruas-ruas kita, tetangga kita, lingkungan kita yang nanti akan ikut berbagi apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya kita juga ikut membantu
orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita yang belum tentu bisa merayakan seperti apa yang kita rasakan malam ini. Sahalinai dokonoku nabur juru hamu manginang akaruas nagabiyo. Songoni maju hatas ya na mamang dotong minang. Ngolati godang ma dokonoku say di patudu Tuhan ima tuhita sudi aka hasonangan ni rohana memerek kita di Bornginon. Asa tong sudi aka ruas ni agabion boy patuduon las ni rohana tong di Natal tahun 2020-on molatenang moliate. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Panitia Pesta Natal kita untuk tahun 2020. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masuk pada perayaan Natal kedua, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kami dari pelayan full timer dan seluruh majelis gereja HKI Palembang mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Kita berkumpul di sini untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah karena kasih sayangnya nyata kepada kami. Allah memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kami, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati dalam persekutuan ini untuk menerima kehadiran Tuhan. Kita bernyanyi. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya.
Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi. Liturgi pertama, penciptaan oleh Sekolah Minggu.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal kedua ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 hingga 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan liturgi kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Allah menciptakan langit dan bumi. Diciptakannya semua dengan firman dan kuasa-Nya. Semua ciptaannya sungguh amat baik adanya. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang tidak terjadi. Semua yang diciptakannya pun begitu sempurna. Namun pada akhirnya menjadi hancur oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mari kita saksikan fragmen singkat kejatuhan manusia ke dalam dosa yang diperankan oleh anak-anak Remodia HKBP Palembang. Woi, bro, apa kabar? Baik. Woi, cak ano? Baik dah? Sehat dah? Sehat. Kau? Sehat. Ngapain itu sama pandemi? Ya, biasa lah, makan, tidur. Inian itu. Cak ano? Langsung kan cak ini perutnya. Malah nambah naik ini. Alah. Nggak kurus lagi. Alah, kurus asli. Cak ano ya pas belajar pandemi? Bisa tak? Lumayan lah. Woi, aku banyak yang bayar kalau pas pandemi. Iyalah, corona ya. Kok kalian nggak mematuhi protokol kesehatan sih? Emang kalian nggak takut corona apa? Enggak lah. Ngapain mau takut? Sini. Ngapain lo nyemprot? Emang masih percaya sama corona sampai sekarang? Iya nih, tahu dia. Teman-teman, nanti kalian sakit kayak mana? Hari ini masih percaya corona. Ya udah, jangan urus orang lain. Iya. Hidup itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Hai teman-teman. Oi. Teman-teman, virus corona sudah semakin menyebar. Kalian harusnya mematuhi protokol kesehatan. Iya, apaan sih? Mana teman kita satu lagi nih, si Grace? Oh itu dia. Hai Itu dia. guys. Woi. Oi. Aku bentar lagi mau liburan loh. Kalian mau nitip oleh-oleh? Yang kemarin aku titip itu loh. Oh, oke. Yang branded. Oke. Kamu mau kemana? Aku mau ke Bali. Lah, Bali, bukannya Amerika? Oh, Amerika itu hari ketiga. Nanti habis dari Amerika, aku ke London. Habis dari London, Australia, baru pulang ke Indo. Orang kaya. Teman-teman, kita sudah memasuki zona merah. Sebaiknya kita harus mematuhi protokol kesehatan agar yang lainnya tidak terkena juga. Kamu ini sibuk banget sih. Emangnya hidup kami diatur oleh kamu? Saya hanya membantu pemerintah untuk mencegah virus corona di Indonesia. Kalian mau kemana? Nongkrong. Mau ikut nggak? Ikut dong, ayo. Ayolah, yuk. Tinggal Teman-teman. aja. Teman-teman, ya Tuhan, ampunilah mereka dan berkatilah mereka. Amin. Kita memuji Tuhan.
dari buku nyanyian HKBP. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari pesta Natal kedua ini, kita datang ke hadapan Allah, bermohon belas kasihannya atas dosa yang telah kita perbuat melalui perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan saudara-saudari. Dengan hati yang benar-benar menyesal, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami yang pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Ku sujud di hadirat-Mu, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita mendengarkan liturgi ketiga, janji keselamatan. Allah tidak mengingat semua kesalahan umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua diperbuatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia telah memanggil dan mengutus para nabi untuk memberitakan nubuat kedatangan juru selamat. Bangsa yang berjalan di lembah kegelapan akan melihat satu cahaya yang begitu besar. Kiranya cahaya itulah kirimkan kepada hati kami ya Tuhan. Kiranya cahaya itu menyinari kegelapan hati manusia yang hatinya dipenuhi oleh kegelapan firman-Mu. Sehingga dengan cahaya yang besar itu, yaitu sinar surya yang abadi, dapat menyinari hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami lihat dan kami ketahui, dan kami menyesali segala dosa kami. Tuhan sendiri akan memberikan satu tanda melalui anak darah yang akan melahirkan anak, dan namanya akan disebut Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kiranya Tuhan jugalah beserta dengan saudara-saudara dan semua anak-anak yang belum dapat merasakan sukacita seperti pada malam ini. Kiranya mereka beroleh sukacita dengan tangan Tuhan sendiri yang menyatakan kebaikan Tuhan, yang membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Lihat,
Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan liturgi keempat, kelahiran dari NHKBP. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Kini kita sampai kepada penyalaan lilin. Yang pertama pengkhotbah, yang kedua ketua panitia Natal, yang ketiga ketua Dewan Koinonia, yang keempat mewakili AMA, kami minta dari Amang Sintua Sitompul Boru Tobing, mewakili Ina Nyonya Lumbanggaul Boru Siregar 8, mewakili Rena Yohanes Panggabean. Nanti yang kami panggilkan akan maju untuk penyalaan lilin. Kepada Amang Inang yang sudah kami panggilkan supaya datang ke depan, mewakili Amang Sintua Sitompul, mewakili Inang Nyonya Lumbanggaul Boru Siregar, mewakili Rena Yohanes Panggabean, supaya datang untuk penyalaan lilin. Yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Dengar kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine.
kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP.
liturgi kelima, hidup baru. Malam ini adalah malam yang penuh sukacita bagi kita umat pilihan Allah. 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat dunia telah lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Yesus Sang Penebus harus lahir di kandang domba yang hina. Semua itu adalah karena kesombongan dan keangkuhan manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak berbelas kasihan terhadap ibu yang hamil tua mencari penginapan karena kemalaman. Saudaraku, malam ini buanglah jauh-jauh kesombongan serta kecongkakan dari hatimu. Jangan biarkan sampai 2 kali Yesus harus lahir di kandang domba. Siapkanlah hatimu untuknya. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami, biarlah kami merindukan terang-Mu pribadi lepas pribadi. Jauhkanlah kegelapan dari jiwa-jiwa kami, sebab sesungguhnya kami akan selalu tersandung bila berjalan dalam gelap. Terangilah hidup kami dengan firman-Mu, dan luputkanlah kami daripada hukum-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam terang-Mu, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dan Engkaulah segala yang bagi kami. Saudara-saudaraku seiman, di era kehidupan yang semakin maju ini, lihatlah, semakin banyak manusia yang khawatir dan cemas akan kehidupannya. Mereka berlomba-lomba memperbanyak harta duniawi. Mereka takut tidak memperoleh apa-apa karena krisis yang berkepanjangan. Seluruh hidupnya dipertaruhkan hanya demi kekayaan, demi jabatan, dan demi kebutuhan hidup yang semakin tinggi oleh tuntutan zaman. Manusia lebih memusingkan kebutuhan jasmani dan mengabaikan kebutuhan rohani yang sesungguhnya lebih penting. Mereka bahkan melupakan firman Tuhan yang berkata, Shalom, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lubung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya, amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Lalu mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, benar. 2000 tahun yang silam, Yesus lahir di tempat yang hina, karena rumah-rumah telah dipenuhi sanak saudara dan famili. Tapi saat ini Sang Juru Selamat ingin lahir di hati kita. Bersihkanlah hatimu untuk tempat membaringkan Sang Bayi Kudus. Sekarang apakah alasan kita menolak kelahiran Yesus? Apakah karena kita telah dipenuhi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir di dalam jiwa kita. Biarlah sinarnya yang menerangi hati kita, sebab Ia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah merupakan pemberian yang berharga dari hati mereka. Malam ini
Yesus telah lahir melalui firman-Nya. Marilah kita rasakan kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Sekarang, apakah yang dapat kita persembahkan untuk-Nya? Ya Tuhan, selama ini aku hidup serba kekurangan. Aku tidak memiliki emas, perak, berlian, maupun uang sebagai persembahanku malam ini. Engkau tahu kemelut yang melanda hidupku malam ini. Aku sering sekali putus asa dalam menjalani hidupku. Apakah yang dapat kuberikan padamu, Tuhan? Wahai saudaraku, janganlah engkau sesat. Allah tidak mengharapkan uang 1 sen pun daripadamu. Ketahuilah, Allah tidak kekurangan suatu apapun, sebab kepunyaannya lah segala yang ada di bumi. Dari Dialah segala yang ada padamu. Satu hal yang Allah inginkan adalah supaya kita menerima Dia dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri padanya melalui pertobatan jiwa, hati, dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukan segala kehendak-Nya. Benar, saudaraku, jauhkanlah 1000 alasan dari benak kita untuk menyembah Yesus. Jangan kamu berkata, aku belum punya uang, aku belum punya rumah, aku belum punya pekerjaan, aku belum punya harta, aku masih sekolah. Karena hidup ini dapat menemukan 1.000.000 alasan dalam sesaat saja. Untuk itu saudaraku, di malam Natal ini, mari kita jauhkan sikap yang menolak Sang Juru Selamat dengan kelahiran Tuhan Yesus malam ini. Sambutlah Yesus dalam hatimu. Biarlah Dia yang menduduki tempat tertinggi dalam hidupmu. Biarlah kita menjadi hamba Allah. Mari kita persembahkan hati, jiwa, tubuh dan roh kita, bahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Sang Raja yang lahir saat ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang memilih Dia, namun Dia yang akan menjadikan kita sebagai anak-Nya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Tuhan Allah, Maha Tinggi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Pemberitahuan untuk kita, yang pertama kita mengingat bahwa besok hari Minggu kita juga akan mengadakan kebaktian di gereja ini seperti yang biasanya. Yang kedua, nanti kita akan menyerahkan persembahan yang kedua untuk Radio Bonapasogit dan juga sekaligus menyerahkan silua atau amplop yang sudah kita dipersiapkan oleh panitia dalam kertas acara tadi. Demikianlah pemberitahuan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Lahir bagimu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Horas. Horas. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sukacita kita dalam menerima firman Tuhan tentu mempersiapkan kita menerima firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kami akan membacakan, mari kita dengar dengan baik. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau Yohanes 3 ayat 16, suatu ayat emas yang selalu dibacakan pada peristiwa Natal atau ibadah Natal, kita ingat ayat ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan ayat 16 ini adalah satu hal yang dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus supaya dia mengerti apa sesungguhnya kasih Allah dalam diri manusia. Apakah seorang pemimpin agama Yahudi kekurangan kasih atau tidak memahami kasih Allah? Barangkali dari sisi pandangan kita, kalau kita setarakan pemimpin Yahudi ini sama dengan Eporus, ada satu pemahaman dari diri kita tentang Eporus, dia yang rohani, dia yang mapan secara tartodion, mengerti firman Tuhan, tahu meletakkan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, tentu kita melihat kualitas pemimpin agama itu adalah sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Tetapi di sini ada yang mau dipesankan oleh Yohanes, bahwa penilaian atau kesempurnaan seseorang dalam penilaian manusia ada yang mau disampaikan bagi kita, khususnya di peristiwa Natal ini. Bahwa dalam hidup kita, kalau kita menyadari seperti apa kita, bagaimana kita dalam seluruh hidup kita, ada satu hal yang sering tidak terpenuhi dalam hidup kita. Ada satu hal yang sering tidak terpenuhi dalam hidup kita, dan itu terus tidak pernah terpuaskan dalam hidup kita
sehari-hari. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan manusia dapat berupa barang, jasa, sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sebab itu dalam tingkat kebutuhan manusia yang punya pendidikan tinggi, menengah pertama atau sekolah dasar, semuanya berbeda-beda. Sebab itu setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh keadaan alam, agama, adat, dan peradaban. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas dan selalu meningkat dan selalu berubah. Apa yang mau kita pahami dengan Nikodemus? Kalau kita menilai seseorang, apakah itu Eporus, sekjen, kepala departemen, tentu itu tidak sekejap mereka duduk di jabatan itu. Mereka sekolah di dalam negeri, di luar negeri, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, pemberdayaan, ikut dengan organisasi-organisasi di luar gereja. Semua aktivitas dalam mendukung pencapaian akan dilaksanakan. Demikian juga Nikodemus dalam hidupnya sampai kepada tahap yang paling tinggi pimpinan agama Yahudi, ada sesuatu yang kita sebut ruang kosong dalam hidupnya. Dan ruang kosong ini yang memacu dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah dia mau menyatakan sebenarnya siapa dia, bagaimana dia dalam posisi sebagai pemimpin agama Yahudi. Masih ada ruang kosong. Apa itu? Kalau mati seperti apa hidup sesudah mati? Dan itu tidak terjawab sampai dia duduk dalam posisi yang paling tinggi. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal ini juga boleh ada pada kita. Kalau kita tanya diri kita sendiri sekarang, kita ada di ibadah pesta Natal kedua ini, ada apa? Apakah kita karena panitia? Apakah kita mau memberi sesuatu dalam bentuk silua untuk Tuhan melalui gereja? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Hanya kita yang tahu. Karena itu ruang kosong itu juga hanya kita yang tahu. Kalau kita bicara dari sisi anak muda yang belum punya pacar, apakah suatu saat nanti punya pacar yang baik, yang setia, yang takut akan Tuhan dan pekerja keras? Tidak ada yang tahu. Kalau kita orang tua yang sudah menyekolahkan anak, sudah bekerja tapi belum menikah satupun, apakah aku akan memperoleh menantu atau permain yang baik? Ataukah ini sia-sia dalam hidup ini? Tidak ada yang mau menikah, tidak ada yang mau menguli. Ketika ruang kosong itu ada, kemana kita pergi? Ini harus sesuatu yang kita pahami secara baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nikodemus. Pencapaian yang sudah tinggi, tetapi ruang kosong dalam hidupnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan itu ada dalam pemahamannya di dalam Yesus. Tapi karena jabatannya, dia tidak hadir siang.
Karena publisitas dia sebagai pemimpin Yahudi, dia tidak berani mengambil resiko, sehingga dia datang pada malam hari. Kalau Yohanes mau menggambarkan seorang pimpinan Yahudi datang kepada Yesus, apa artinya? Dalam ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ketika Yesus hadir di dalam diri manusia, dalam persekutuan manusia, itu artinya Yesus telah ditinggikan. Apakah Nikodemus melihatnya? Sama seperti peristiwa ketika di proses perjalanan di daerah Edom, umat Israel karena tidak setia kepada Tuhan, mereka dihukum dengan ular yang berbisa. Ketika mereka berkemah, ribuan ular datang menyerbu mereka, mereka menjerit, mereka menangis, mereka begitu merasakan suasana yang mencekam. Mereka datang kepada Musa, bagaimana ini? Kenapa kamu bawa kami ini ke tempat yang ngeri? Kenapa kamu bawa kami ini ke tempat yang begitu seram, banyak ular? Musa datang kepada Tuhan dan menyuruh Musa, dirikan satu bentuk patung dari ular tembaga. Siapa yang melihat itu akan selamat. Artinya siapa yang taat dengan perintah Tuhan akan melihat ular tembaga itu menjadi satu kesembuhan atau pemulihan. Nah, itu juga yang mau dinyatakan Yohanes dalam kitab ini. Siapa yang mau melihat Yesus yang ditinggikan oleh Allah, dia akan selamat. Pertanyaan sekarang, beranikah Nikodemus melihat Yesus sebagai juru selamat? Sekalipun dia katakan dalam ayat 2 dikatakan seperti ini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus percaya seluruh pelayanan Tuhan Yesus disertai Allah, tetapi dia tidak percaya Yesus adalah yang ditinggikan oleh Allah. Karena itu juga kita semua yang hadir di sini, ketika ruang kosong itu masih ada dalam diri kita, kepada siapa kita pergi? Kalau kita butuh emas, tentu kita pergi ke toko emas. Kalau kita ingin berlian di suasana Natal ini, tentu kita sudah membeli berlian di toko berlian. Kalau kita butuh kue, mungkin kita buat, mungkin kita beli. Tapi kalau ruang kosong itu sesuatu yang belum terpenuhi oleh dunia, lalu kemana? Tentu kita melihat Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Dia adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Dia adalah terang. Nikodemus secara pribadi dia melihat Yesus anak Allah. Dia datang kepada terang itu. Tapi terang itu nyata setelah Yesus dikuburkan. Nikodemus menjadi salah satu murid Yesus di dalam satu keberanian oleh kasih Allah. Dia mempersiapkan pemakaman Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku yang kekasih, dalam peristiwa Natal ini kita mau seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pertanyaan sekarang, apakah ruang kosong itu telah kita nyatakan atau kita perhadapkan dalam kebutuhan rohani atau jasmani?
Dalam pemenuhan jasmani kita akan berupaya molodang adong boras di jabu minimal mersali alai adong upaya. Alai asabu hita merjabu marmobil, kita bekerja keras. Pemenuhan untuk fisik, pemenuhan untuk jasmani, kita berjuang habis-habisan, mati-matian, siang dan malam. Tapi pemenuhan rohani, apakah seserius kita bekerja? Pemenuhan rohani, apakah seserius kita melakukan tugas-tugas kita? Ini perlu kita renungkan dengan baik. Bila Yesus menyadarkan Nikodemus soal lahir baru, agar dia memahami lahir baru itu bukan pekerjaan manusia. Lahir baru itu bukan karya manusia, tapi karya Allah. Sebab itu dikatakan bahwa roh lahir dari roh, tetapi yang kedagingan adalah lahir dari kedagingan. Karena itu hidup orang dalam pemenuhan satu hal yang kita sebut kekosongan rohani hanya ada pada Yesus. Sebab itu mari kita lihat ketika Nikodemus memahami peristiwa ular tembaga, dia melihat bahwa sesungguhnya karya Tuhan yang bisa dipahami saat dia hidup Nikodemus adalah pengampunan. Karena dengan pengampunan dia menerima keselamatan. Karena itu kita harus pahami, ruang kosong kita adalah soal bagaimana kita hidup dalam pengampunan. Kalau kita sering menyebut diri kita anak-anak Allah, seperti apa anak-anak Allah hidup dalam pengampunan? Apakah kita masih dendam? Apakah kita masih parhosom? Apakah kita masih orang yang suka iri hati? Apakah kita menjadi orang yang munafik? Anak-anak Tuhan yang melihat terang, tentu dia pahami bahwa untuk beroleh hidup yang kekal adalah melihat Tuhan Yesus. Dan siapa yang tinggal dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang kita sebut dari ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Karena itu juga dalam hidup kita, mari kita yakini Allah melawat kita karena Dia mengasihi kita. Apa artinya kasih? Hanya Allah yang mampu memahami siapa kita. Mengapa Dia mengasihi kita? Karena Dia melihat manusia itu butuh keselamatan. Dari mana awal keselamatan itu? Pengampunan, penebusan. Karena itu juga peristiwa Natal ini adalah Allah melawat kita, mempersiapkan pengampunan, mempersiapkan penebusan, supaya kita melihat seluruh karya Allah adalah untuk membawa kita hidup kekal. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita lihat peristiwa hidup kita. Kalau kita bicara soal kebutuhan, itu meningkat dan sulit terpenuhi. Artinya kalau kita bicara kebutuhan rohani, mari kita lihat seperti apa itu terpenuhi. Itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk jabatan, bukan dalam bentuk ritual atau ibadah-ibadah, tetapi bagaimana iman kita seutuhnya hanya di dalam Tuhan Yesus. Ketika Allah meninggikan Tuhan Yesus dengan kelahirannya hingga Dia mati, dikuburkan dan bangkit, kita melihat seluruh karya Allah adalah menyatakan bahwa keselamatan itu ada dan sudah ada. Tinggal bagaimana kita memakai mata rohani kita melihat terang itu. Seandainya hidup kita masih dalam kegelapan, 1
Sama seperti yang dikatakan ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan membenci terang. Kalau orang membenci terang, dia ingin hidupnya selalu berbuat jahat dan selalu berinisiatif untuk memulai hidup dengan kejahatan. Karena itu mari kita merenungkan peristiwa Natal ini membawa kita tidak lagi menjadi milik dunia, tidak lagi dikuasai dunia. Sebab terang yang sesungguhnya, terang besar itu telah nyata dalam diri Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita persembahkan yang terbaik. Kalau Parwasia Purba, orang-orang Majus dari timur membawa persembahan terbaik karena mereka melihat terang dari Allah. Kita juga mari memberikan persembahan yang terbaik untuk bakti Natal dalam rangka pelayanan Natal HG Palembang bagi banyak orang di sekitar gereja ini. Tentu semua ini kita berikan karena kebutuhan rohani kita telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu persembahan kita juga bukan persembahan seperti biasa, tapi persembahan bahwa kita telah melihat terang Allah dan lawatan Allah membawa kita hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami bersyukur bila firman-Mu membawa kami menikmati terang yang daripadamu. Dengan terang itu kami bisa melihat bahwa karya Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami beroleh keselamatan. Karena itu Tuhan, biarlah peristiwa Natal 2000 tahun lalu juga menjadi satu hal yang mengingatkan kami bahwa Tuhan dulu, sekarang, dan di masa depan selalu berkarya dan berbuat untuk orang-orang yang ditebusnya. Karena Tuhan, kami percaya peristiwa Natal ini adalah membawa kami bahwa kami melihat terang yang sesungguhnya. Biarlah seluruh ibadah kami dalam peristiwa Natal ini membawa kami untuk tetap setia, untuk tetap hidup dalam iman, menghadapi dunia yang begitu rumit di masa pandemi COVID ini. Banyak hal yang sulit kami pahami, banyak hal yang demikian rumit kami pahami, tetapi kasih Tuhan buat kami dan menyadarkan kami penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu membawa kami melihat terang sesungguhnya. Bila kami hingga saat ini boleh ada di sini merayakan Natal ini, bukan hanya kehendak kami, tapi karena kami percaya Tuhan yang membawa dan melindungi kami dan menyertai kami. Berkati seluruh kami yang hadir di sini. Setiap pribadi Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Setiap pribadi Tuhan membawa mereka untuk menikmati kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami dalam sukacita untuk memberikan persembahan sebagai bagian dari pelayanan Jemaat HG Palembang, menyalurkan berkat-Nya bagi masyarakat sekeliling, bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu dan lindungan-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Mari kita bernyanyi dan memberikan persembahan serta silua. Bersama
Mari kita atur jarak supaya segala sesuatunya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dosa semua menjadi debu, ditanggung penebus. Tetap kita atur jarak dalam memberikan silua. Berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap hidup dalam pengharapan sehingga kita dapat tetap bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang nyata merupakan kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi hanya karena kasih-Nya yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh datang kepada terang, sehingga dapat melakukan yang benar. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia.
Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang Kau peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berikan kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semua. Ya, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia
yang mengatur acara ini hingga berakhir. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy